Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun wa syiraru ummati alladzina yamshuna bin namimati wa yufsiduna bainal ahibbati. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Ghairi Jami Al-Hidayah, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya, sehingga dikategorikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin dan yang istiqamah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Di sini pengarang kitab Muhammad Umar Bahrok Al-Hadrami Asy-Syafi'i menukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksinya wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata nammamun, tidaklah yang akan masuk ke dalam surga orang-orang yang suka mengadu domba. Namam itu artinya ya orang-orang yang suka mengadu domba, namimah. Orang baik-baik, si A sama si B selama ini baik-baik saja. Ya persaudaraannya penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang orang ketiga. Ya, datang orang ketiga sehingga akhirnya ya persaudaraan antara A dengan B bisa rusak. Kenapa? Karena datang orang ketiga mengadu domba. Itu namanya namimah, namam, jamaknya namam, orang-orang yang suka mengadu domba. Nah, itu namanya namamun. Nah, ini tidak akan masuk surga. Nah, makanya kita nggak boleh ya menjadi pihak ketiga yang suka merugikan 2 orang atau 2 kelompok. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengadu domba. Atau istri sama suami, istri sama suami baik-baikan saja, tiba-tiba ada orang kagak suka, datanglah pihak ketiga sehingga merusak rasa cinta mahabbah antara 2 ya insan manusia, yaitu suami dan istri. Dosanya besar. Begitu. Itu namanya namimah. Ya, orang-orang yang suka mengadu domba. Kalau bisa kita orang lagi musuhan kita damain. Tuh. Jadi wa aslihu zatal bayin namanya. Jadi yuk kita belajar mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Kita lihat nih ada 2 orang yang lagi bermusuhan. Bagaimana caranya supaya dibaik-baik aja. Nah itu cakep tuh begitu. Ya. Ada suami istri lagi marahan, bagaimana supaya ya suami istri ini kembali rukun. Nah itu bagus kita. Ya, jadi kita jadilah bagian daripada ya manusia yang suka mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok manusia atau 2 golongan. Ini golongan ini sama golongan ini lagi pada ribut mulu. Ya, ayo kita damaikan. Ya, itu cakep banget itu. Pahalanya gede. Ya, jangan malah orang yang ya damai-damai malah diapain? Ya dikompor-komporin. Nah itu jangan ya Bapak Saudara. Nah itu Nabi ya selalu memesan kepada kita sebagai umatnya, tolonglah kita selalu punya sifat yang baik. Jangan menanamkan kebencian dengan memberikan benih-benih permusuhan. Lebih-lebih di antara 2 kelompok, 2 manusia yang mereka itu baik-baik saja. Saya selama ini baik-baik saja sama ente, kok tiba-tiba jadi begini, kita jadi musuhan. Oh ternyata diadu domba. Nah itu nggak boleh. Nah, ini hadisnya. La yadkhulul jannata
namamun. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Sebab jahat dia. Kan ada perbuatan-perbuatan yang jahat itu diantaranya namimah sama ghibah. Ghibah itu menceritakan keaiban orang. Kalau namimah ya mengadu domba. Ya itu dua-duanya perbuatan jahat Bapak Saudara. Ya sehingga Rasulullah mengharamkan perbuatan tersebut. Sehingga sampai-sampai masuk surga itu punya persyaratan. Apa syaratnya? Jangan ghibah, jangan namimah. Wasyiraru ummati alladzina yamshuna bin namimati. Maka sejahat-jahat umatku mereka orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba. Wa yufsiduna bainal ahibbah, dan merusak di antara mereka yang saling cinta mencintai. Itu yang paling jelek tuh umat Nabi Muhammad, diakui begitu. Sejelek-jeleknya umatku mereka yang selalu berjalan kemudian membawa berita-berita yang tidak bagus. Ya sehingga kalau ada dia urusan hancur dah. Tuh, kan ada kadang-kadang orang jahatnya begitu tuh. Nah, itu namanya alladzina yamshuna bin namimah. Jadi dia membawa berita-berita yang gak bagus sehingga bisa membuat kerusakan, keretakan di antara manusia yang sudah kuat, yang sudah ya bagus tali persaudaraan dan persahabatan. Ya, jadi datang dia akhirnya merusak. Nah, itu tipe begitu tuh kata Nabi Muhammad termasuk syiraru ummati, termasuk umatku yang paling jahat. Wa islahu zatil baini afdalu minas syiyami wal qiyam was shadaqah. Mendamaikan orang yang sedang bermusuhan itu nilainya kata Rasulullah lebih bagus kebanding daripada puasa, qiyamul lail, bangun di waktu malam ibadah, dan termasuk sedekah. Tuh, jadi kita mendamaikan ya orang yang sedang bermusuhan sehingga menjadi damai lagi. Nah, itu nilainya Pak lebih bagus daripada di puasa. Makanya nilai-nilai pahala bukan hanya lihat dari segi ibadah mahdoh. Kalau puasa, qiyamul lail, sedekah itu kan namanya ibadah mahdoh. Tapi mendamaikan ya dua kelompok, dua golongan atau dua orang yang sedang marahan, bermusuhan, itu kelihatannya bukan ibadah, tapi sebenarnya itu nilainya lebih bagus daripada puasa, daripada qiyamul lail, daripada sedekah. Ya, makanya apalagi kita jadi pengurus di masyarakat, apa aja yang dituain, menjadi ketua RT, ketua RW, ketua masjid, ketua musola, ya, atau ketua di masyarakat yang dituai, itu kalau kita lihat ada indikasi-indikasi, ada sinyal-sinyal, wah ini nih seseorang ada yang musuhan. Nah, dia punya niat baik. Bagaimana suatu saat saya damaikan mereka yang selama ini udah bertahun-tahun marahan terus. Nah, bagaimana caranya supaya mendamaikan? Itu cakep itu. Ya, itu begitu. Jadi jangan dibiarkan. Kan biasanya kita marahan tuh gara-gara apa? Gara-gara pilkada, gara-gara pemilu. Itu biasanya begitu ya. Iya. Itu marahan 5 tahun tuh ya. Nah begitu. Nah kita nggak boleh, kita udah mesti dewasa. Biarinlah kalau masalah-masalah begitu mungkin ya punya masing-masing apa pilihan. Tapi setelah itu satu lagi, kita jangan udah 5 tahun masih marah aja. Nah jangan. Ya ini ada kadang-kadang yang begitu Bapak Saudara. Ya. Nah ini kita ya harus berpikir dewasa. Jangan sampai ya kita itu marahan gara-gara dulu pilkada milih gubernur. Lah gubernur udah lama banget masih marahan aja. Nah begitu. Milih presiden udah lama benar masih marahan aja dia. Nah begitu. Jadi jangan tuh ya. Jangan. Dah kita damai, kita dewasa. Yang namanya manusia kalau dalam masalah ya pemilihan begitu emang susah dah tuh. Ya kadang-kadang kita ya serumah aja bisa beda pilihan. Ya kita punya kakak, punya adik, masing-masing punya pendapat. Ya biarin aja lah. Pengennya sih sama pengennya gitu ya. Pengennya. Tapi yang namanya manusia, rambut boleh hitam. Ya, tapi kadang-kadang pendapat bisa nggak sama, bisa beda. Makanya ada istilah ikhtilafu ummati rahmah.
perbedaan di antara kita nih itu kadang-kadang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tuh, misalnya kita sholat, ya itu ada perbedaan di antara mazhab. Ada yang ngajarin begini, ada yang ngajarin begitu. Nggak usah diributin. Ada orang marah gara-gara lu sih sholatnya begini, gue begini. Jangan. Itu namanya perbedaan. Kalau kita udah belajar ilmu fikih, apalagi qoro'in, perbandingan, ya perbandingan antara mazhab. Ada mazhab Imam Hanafi, Imam ya Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu nanti kita bisa paham. Ya, cuma memang kita termasuk yang bermazhab Syafi'i, yang saya sampaikan ya mazhab Imam Syafi'i. Nah begitu. Tapi kalau kita pengen mendalami lagi ke mazhab yang lain, boleh Bapak Saudara, dipersilakan. Dan dengan kita semakin luas pemikiran kita, malah kita semakin dewasa, bukan kerdil pikiran kita. Ya jangan mengaku ini gue yang paling benar, lu salah, lu bid'ah, lu masuk neraka. Nggak boleh. Ya, jadi kita begitu. Jadi semakin kita banyak ilmu, semakin dewasa. Ya, sehingga ya itulah yang namanya dalam ilmu fikih. Makanya dia udah dijelaskan ikhtilafu ummati rahmatun. Cuma sengaja kalau saya mengajarkan fikih-fikih itu lebih fokus kepada fikih Syafi'i, karena memang kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Begitu ya Bapak Saudara. Indonesia kan mazhab Imam Syafi'i mayoritasnya. Ya beda kalau di negara-negara lain, mungkin di Maroko, mungkin di Arab Saudi, mungkin di mana-mana lah. Mungkin mereka nanti punya mazhab yang lain, ya biarin aja. Tapi kita orang Indonesia emang sejak dulu sampai sekarang itu mayoritas Imam Syafi'i. Nah seperti itu. Jadi harus dipahami begitu ya Bapak Saudara. Ya begitu. Saya sering bilang nanti Ramadan itu ada orang sholat tarawih. Ya ada yang 20+3, ada yang 11. Nah begitu. Tapi saya mengajarkannya yang 20+3. Kenapa? Karena memang kita bermazhab Imam Syafi'i. Bukan berarti saya menyalahkan yang 11. Bukan. Tapi saya ngajarinnya yang berapa? Yang 23. 20 tarawihnya, 3 witirnya. Seperti itu. Dan kita harus solid begitu. Ya begitu. Jadi kita nih sebagai ketua musola, ketua masjid, karena memang kita berpaham mazhab Imam Syafi'i dan memang ini kita anut dan orang tua ngajarinya sholat tarawihnya 20, witirnya 3, itu yang kita pertahankan. Bukan berarti kita nyalain yang 11. Ingat ya, garis bawahi ya. Bukan. Ya, bukan kita nyalain. Cuma kita mempertahankan apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dan dasarnya jelas kuat. Nah begitu. Jangan nanya begini, Ustaz sebenarnya ini sholat tarawih yang benar yang 11 apa yang 23 sih? Nah ada yang ngomong gitu. Ini bukan masalah benar dan tidaknya. Ini semuanya benar. Yang kagak benar yang pada kagak sholat. Benar gak? Nah itu yang kagak sholat itu. Yang habis isya pada aduh main sana main sini, mabok sana mabok sini, itu. Tapi yang pada sholat itu benar semuanya. Cuma kenapa kita pertahankan yang 20+3? Karena memang inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, mazhab Imam Syafi'i. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya biar kita bisa pahami. Jangan begini alasan Ustaz, ini kan dalam kondisi COVID-19. Ya jadi kita sholat yang lama-lama di masjid, di musola. Bikin yang 11 aja. Saya nggak setuju kalau alasannya begitu. Kalau ente nggak merasa nggak aman, sholat berjamaah di masjid, di musola, di rumah. Ya begitu. Kalau sholat jangan ada alasan udah bikin 11 aja, jangan. Ya kita tetap pertahankan 20+3. Nah begitu. Ya. Nah karena memang kita lagi baca kitab, ya arahnya fokusnya ke Imam Syafi'i. Nah seperti itu. Ya jadi jangan kita ya menyatakan gua yang benar, lu yang salah. Enggak boleh. Ya tetap saling menghargai seperti itu. Jadi cakep dah tuh, ya cakep begitu Bapak Saudara. Ya, jadi di sini dibilang wa islahu zatil baini afdalu minas syiyam wal qiyam was shadaqah. Ya, jadi mendamaikan orang yang sedang bermusuhan nilainya lebih bagus daripada puasa, ya qiyamul lail, shadaqah. Wa ifsadu zatil baini hiya al halikatu allati tahrikud dina. Sementara merusak
yaitu dua orang yang lagi bermusuhan tuh, itu artinya dia memotong yang dipotong, ya allati tahlikuddin, ya haliko itunya perempuan yang menggunting, ya menggunting agamanya. Nah itu diumpamakan orang yang merusak ya rasa persaudaraan di antara dua orang atau dua kelompok, itu seperti menggunting, ya halikoh. Nah, seperti menggunting. Ya kan orang kalau digunting repot itu, diputus, digunting, di-cut. Nah, ada orang lagi baik-baik, ya, lalu dia jadi bermusuhan. Itu sama aja kita menggunting. Ya, jadi kagak nyambung lagi. Ini tali kan mesti nyambung begitu. Cakep, tiba-tiba digunting di tengah. Nah, itu yang ya merusak saudaraan yang penuh dengan rasa cinta dan penuh rasa ya kedamaian. Nah, akhirnya dipotong. Nah, itu nggak boleh. Itu adalah sejelek-jeleknya hamba ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni adam khatta'un, setiap manusia, anak Adam itu artinya manusia, setiap manusia itu khata', banyak kesalahannya. Ini kita nih termasuk khata', banyak kesalahannya. Kita jangan dianggap kita paling benar, kita paling suci. Enggak, kita akui ya Allah saya banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang suka bertaubat. Itu. Jadi yang paling bagus bagaimana kita bisa menyadari dalam diri kita banyak kekurangannya. Nah, setelah itu kita banyak taubat. Tuh, sebaik-baik orang yang salah ya taubat. Setiap sesuatu ada obatnya. Ya, nah obat daripada orang yang suka berbuat dosa maksiat apa? Taubat. Itu obatnya, solusi yang terbaik. Udah taubat. Ya, Nabi yang bilang begitu. Kita ini sebagai manusia banyak aja kesalahannya, tapi ya kita ini bisa menjadi yang terbaik kalau kita mau menyadari. Itu namanya at-tawwabun. Ini hadis familiar sekali Bapak Saudara. Kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, jadi semua manusia banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, tapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan dia yang bertaubat. Kembali, taubat itu hanya kembali sadar, ya dia akhirnya minta ampun, taubat, ya rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita kepada Allah, minta ya maaf sama Allah. Kalau salah kita sama orang lain, ya kita minta maaf sama orang lain. Enggak usah malu, enggak usah gengsi. Gengsi gua minta maaf sama dia, enggak boleh. Ya, enggak apa-apa. Ya, Bapak Saudara, saya mungkin dalam bergaul sehari-hari banyak salah. Ya mohon maafin saya Bapak Saudara. Bapak mau maafin enggak? Mau, maafin. Iya, udah begitu cukup. Ya, kita kadang-kadang lagi salaman, maafin gue ya, gue mungkin salah sama lu. Oh iya, udah sama-sama, udah jadi. Ya, itu bagus orang begitu tuh. Ya, jangan bilang lu emang salah mulu. Nah, jangan begitu. Ya, jadi artinya kita mengakui, dan Nabi bilang sebaik-baik orang yang bersalah yang mau mengakui tentang kesalahannya. Orang yang repot kagak ngakui dia salah, itu yang paling berat. Salah tapi nggak mengakui kesalahannya, itu wah repot dan orang kalau begini. Ya, jadi orang kalau punya salah tapi kagak mengakui kesalahannya, ini yang sulit, penyakit yang sangat berat. Nah, makanya kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dia kembali sadar, dia mengakui tentang kesadarannya, dia taubat. Itu Allah demen tuh yang begitu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Allah demen, cinta, seneng sama orang yang bertaubat, yang sadar akan kesalahan dan kekurangannya. Tuh, bukan Allah nggak demen, malah Allah demen tuh, cinta Allah. Tuh, makanya kita kalau ngaku salah, ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa, ampunin dosa dan kesalahan saya. Cakep itu, Allah demen, Allah demen. Nah, itu ayatnya tuh. Ya, itu ayatnya seperti itu.
Walau aznabtum, seandainya kamu berbuat dosa, hatta tablugha khotoyakum, sehingga kesalahan kamu itu sampai as-sama, ke atas langit. Itu dosa udah banyak banget itu. Kita dosa. Kesalahan kita kalau kita mau tempatkan di satu tempat, dikonkretkan, itu setinggi langit. Langit tinggi nggak? Tinggi. Itu artinya satu bentuk ia menyatakan dosa kita banyak banget. Summa tubtum, dosa kamu banyak banget, kemudian kamu taubat ilallahi, kepada Allah, lataba alaikum, maka Allah akan menerima taubatnya kamu. Tuh, tetap Allah akan terima taubatnya kamu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubatnya seseorang, malam yughargir, selama ya tidak ada ya dalam tenggorokan rohnya. Jadi Allah tetap akan menerima taubat hambanya selama rohnya belum ada di tenggorokan. Itu namanya malam yughargir. Nanti Bapak Saudara, suatu saat kita bakalan ya dicabut nyawa kita. Nah, saat dicabut nyawa kita tuh awalnya dari mana? Dari kaki, terus naik ke dengkul, terus naik ke paha, ke pusar kita, terus perut, dada, nah sampai tenggorokan. Nah, kalau dari tenggorokan namanya ghargir. Ya, selama kita belum ya rohnya ada di tenggorokan, itu kalau kita taubat masih diterima. Tapi kalau di tenggorokan udah nggak diterima lagi. Alasannya apa? Diperkuat dengan ayat Al-Quran. Wa antum hina izin tanzurun. Dan kamu ketika ruhnya sudah ada di tenggorokan, ya sebentar lagi mau dicabut nyawanya, bahkan nyawanya ada di tenggorokan, itu Allah perlihatkan tempat kamu. Sehingga orang ya kalau taubat saat itu udah kagak diterima lagi. Emang tempatnya udah dikasih tahu. Kalau orang baik tempatnya di sorga, kalau orang yang tidak baik tempatnya di neraka. Udah diperlihatkan sama Allah saat ruhnya ada di tenggorokan. Gitu ya Bapak Saudara ya. Jadi saat ruh kita ada di tenggorokan tuh, kita udah diperlihatkan tempat kita. Nah saat itu dia baru sadar, ya Allah saya tobat. Terlambat udah. Termasuk Fir'aun yang selama hidupnya menentang ajaran Nabi Allah Musa, enggak ngaku tentang Tuhannya Nabi Musa. Ya itu ketika udah mau mati, ruhnya udah tenggorokan, disadar, pengen taubat, ya pengen mengakui ya Musa itu adalah Rasul Allah. Dia berusaha mengakui Tuhan itu Allah, tapi udah nggak diterima. Tuh, udah tidak diterima. Kenapa Firaun bisa sadar begitu? Ya karena udah diperlihatkan tempatnya. Sama kita juga begitu. Makanya ada hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Tuh, jadi Allah itu akan selalu menerima taubatnya ya seorang hambanya, tapi selama rohnya tidak ada di tenggorokan. Wa ibu minadzanbi kaman la dzanbalah, bermula orang-orang yang taubat dari dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tuh, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang kagak punya dosa, sama seperti orang kagak punya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tuh, kita disuruh takwa begitu. Takwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, tidak melihat situasi kondisi, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, tapi kita disuruh bertakwa ya haitsuma kunta, di mana saja kamu, dalam posisi apa saja. Ini kadang-kadang orang kan takwanya di masjid doang. Di masjid takwa, astagfirullah, subhanallah. Begitu. Keluar aja dah dari masjid lain lagi. Ya, di pasar lupa sama takwa, makanya suka curang di pasar. Tuh, karena nggak mau takwa. Padahal di pasar tanamkan nilai ketakwaan juga supaya tidak ada terjadi ya apa? Yaitu kita suka curang. Wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum
awazanuhum yukhsirun. Itu karena orang di pasar kagak takwa, akhirnya para pedagang ya kadang-kadang berbuat curang. Tuh begitu. Atau pembeli juga sama, kagak jujur. Nah, nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang bertakwa di mana saja posisinya, insya Allah di pasar juga dia nggak berani berbuat curang. Ya, baik konsumen maupun produsen, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Makanya kata Nabi, ya harus saling punya sifat toleransi. Penjual punya sifat toleran, pembeli punya sifat toleran. Kalau ngasih harga jangan mahal-mahal, kalau nawar jangan murah-murah. Nah begitu. Samhan iza ba'a wasamhan iza ishtara. Itu Nabi ngajarin begitu. Kadang-kadang kita penjual harga mestinya yang wajarnya 500.000 dikasih harga 1 juta, 1.500.000. Ya, yang beli ya begitu juga, nawar nggak tanggung-tanggung. Ya Allah murah bener. Kadang-kadang beli kangkung aja masih ditawar. Ya, padahal yang jual ya orang-orang biasa, orang kita. Tapi kalau kita beli di Indomaret, di Alfamart kagak pernah dinawar. Ya, nah begitu. Ambil-ambil aja. Tapi sama tukang-tukang sayur, kadang-kadang kita nawarnya ya Allah kasihan tuh. Ya mereka jangan, nggak boleh begitu ya. Nah kita ya harus juga toleransi, sama-sama penjual dan pembeli kata Nabi saling toleran ya. Kalau ngasih harga, kalau memang ada harganya jangan terlalu tinggi. Kalau disuruh nawar, kalau memang boleh nawar jangan terlalu murah. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini apa barang jelek banget. Nah udah jatuhin dia. Belum apa-apa udah jatuhin aja barangnya. Ya ini apaan barang jelek begini. Masya Allah. Gak boleh kita begitu. Ya jadi itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dalam posisi dan situasi apa saja. Wa atbi isayyatal hasanata tamhuha. Kemudian ikutilah perbuatan dosa maksiat dengan ya amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan ya dosa-dosa kita akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah. Nah yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu kepada orang lain dengan pedoman akhlak yang baik. Ini kita sebagai manusia Bapak Saudara nggak bisa hidup sendiri. Kita mesti bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain. Silahkan kita suruh bergaul. Bahkan bukan sesama kaum muslimin aja, walaupun sama non muslim kita disuruh bergaul, silahkan. Karena yang namanya hidup di dunia itu kita nggak lepas dari mereka. Kita berbisnis bukan hanya sama orang Islam aja, walaupun non muslim silahkan berbisnis. Kita punya bos bukan orang Islam, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya itu saling ya menguntungkan satu dengan yang lainnya. Tapi ada landasannya. Islam ya itu mengajarkan setiap kali kita bergaul, berinteraksi kepada orang lain harus ya punya pedoman akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kita disuruh berakhlak yang baik. Bagaimana cara berdagang dengan baik, akhlak yang baik. Bagaimana kita bermasyarakat dengan akhlak yang baik. Semuanya diatur. Masya Allah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada terjadi yaitu kesalahpahaman pada saat kita berinteraksi, bermasyarakat dengan orang lain. Karena saling ya menghormati dan jangan suka suudzon, menanamkan prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Ya kita harus husnuzon, tanamkan prasangka yang baik. Nah saya kira udah siang ya, sampai sini dulu deh. Nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam man qa'ada dan seterusnya. Nanti baru kita lanjutkan lagi kepada hadis man qa'ada maq'adan dan seterusnya. Mudah-mudahan
apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum ditutup dengan pembacaan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya silakan beberapa menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Orang dengar kata-kata seburuk-buruknya orang muslim lebih baik daripada orang non-muslim. Itu maksudnya apa? Iya. Artinya begini, itu dalam segi akidah. Ya, jadi walaupun ya kelihatannya orang muslim itu kelihatannya masih buruk kelakuannya di dunia, tapi kalau akidahnya benar, dia nggak pernah syirik kepada Allah, itu insya Allah nanti di akhirat dia masih bisa diangkat, diselamatkan. Tapi orang kafir walaupun baik banget di dunia, cakep bener, tapi akidahnya udah nggak bener, syirik, itu nanti di akhirat tetap dia tidak diakui ya oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah begitu. Jadi keyakinan akidah allazina amanu itu penting banget, sehingga jaminan orang itu mau masuk surga kalau beriman. Nah begitu. Kalau kelakuan manusia itu mungkin nanti kalau Allah mau kehendak diampunin, kalau Allah mau adil disiksa. Tapi suatu saat karena imannya udah benar, nggak pernah syirik, dia nggak pernah menyekutukan Allah, bisa diselamatkan. Nah sekarang kalau orang kafir akidahnya udah nggak benar, ya. Tapi di baik di dunia baik tetap, tapi di akhirat tetap tidak diakui. Begitu maksudnya. Ya. Tapi kita jangan punya pedoman begitu, jangan. Iya, kita harus baik, Akidah kita baik, sikap dan perilaku kita juga harus baik, karena Islam memang mengajarkan kebaikan seperti itu. Ya. Itu yang disebut innamal musyrikuna najasun, begitu. Orang musyrik itu najis, kotor itu kan jelek, gitu. Hatinya maksudnya, orangnya mau baik banget, ya Allah baik, suka membantu apa, tapi akidahnya kata Al-Quran begitu, yang kotor, yang najis, sehingga apapun yang dikerjain di akhirat nanti nggak diterima, begitu ya. Nah. Ada lagi? Cukup. Iya, begitu. Ayo, silakan. Mau menanyakan masalah sedekah dan meminjamkan uang ke bulan. Iya, orang yang sedekah belum tentu minjemin uang. Orang yang memberikan pinjaman uang udah pasti sedekah. Jadi kalau kita nih ada orang minjemin uang, ya dia perlu kita kasih pinjaman, itu udah punya nilai sedekah. Kemudian pada saat dia wajib ganti, misalnya tanggal temponya tanggal 20 sekarang nih, ya dia harus ganti. Dia datang ke kita, ya Allah mohon maaf, saya tahu mestinya saya harus bayar utang di tanggal 20 jatuh tempo, tapi saya belum punya. Terus ente ngomong, ya udah saya ya kasih keluasan waktu seminggu lagi. Itu ente selama seminggu dinilai bersedekah. Begitu. Jadi memberikan pinjaman itu nilainya udah sedekah. Tapi sedekah itu belum tentu minjemin. Ya. Jadi kalau ada orang bayar utang, ya, tapi waktunya dia nggak kuat, dia datang. Mohon maaf Pak Haji, saya mestinya bayar utang sekarang. Berapa utangnya? 1 juta. Tapi bukan saya kagak mau bayar, saya belum punya uang. Tolong kasih waktu seminggu lagi. Ente bilang, iya saya kasih waktu seminggu lagi. Itu selama seminggu di dalam hadis Nabi dikatakan ente seperti memberikan sedekah, nilainya pahala. Tuh seperti itu. Tapi kalau sedekah kita ngasih dengan cuma-cuma, nih kita kasih buat ente, dapat pahala, ya dapat. Nah begitu, dapat pahala. Nah tapi minjemin uang, nah itu juga udah punya nilai sedekah. Sebab ya orang yang minjemin uang itu nilainya juga bagus. Kenapa? Karena orang kalau minjem kemudian dia lagi butuh banget, perlu banget, ya tiba-tiba dikasih, girang banget nih. Ya memberikan kegembiraan kepada orang lain, sedekah enggak? Sedekah. Idkhalus sururi sedekah, itu hadisnya.
memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sedekah. Seperti itu. Nah, nanti dia lambat bayar utangnya, ya, tapi dia tanggung jawab, datang tetap mau bayar utang tapi belum bisa, tapi dia datang, ya, diakui saya mestinya nih harus bayar utang, tapi saya minta tempo lagi, ente kasih kelonggaran waktu, dikasih sedekah lagi, itu nilainya sedekah juga, begitu. Ada lagi? Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, kita mungkin ngaji 2 kali lagi nih. Iya, begitu ya. Karena kan kita sebelum nisfu insya Allah kita tutup dah pengajian. Ini mestinya pengajian minggu kemarin. Karena kemarin berbarengan di Masjid At-Taqwa, makanya di cancel ya. Jadi bulan Februari besok kita ngaji lagi gitu, supaya nggak ini nanti di bulan Maret tinggal 1 kali lagi ya. Mungkin di minggu kedua kita tutup kali, di bulan Maret minggu kedua kita tutup, karena memang ya sebelum nisfu saya pengajian insya Allah saya udah tawakufkan. Nah seperti itu. Jadi Bapak Saudara